dan banyak hal yang nggak bisa diomongin langsung, diucapkan langsung pada orang lain. Jadi maka dari itu saya nulis puisi gitu. Mungkin itu bukan hal yang otentik yang dilakukan oleh penulis, dan kebanyakan penulis kan memang seperti itu ya. Susah gaul, susah ngomong, susah keren juga. Gak bisa jadi pusat perhatian. Tapi selalu ada sesuatu yang mengganggu, selalu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Maka dari itu saya memilih nulis puisi. Yang paling serius saya nulis puisi. Kalau nulis cerpen iseng, kalau nerjemahin novel juga latihan untuk mendekati puisi. Tapi yang paling serius, yang paling gue banget gitu adalah nulis puisi. Meskipun hasilnya nggak terlalu bagus, nggak sistematis gitu ya. Kalau Ripi kan sangat sistematis, sangat tematik. Tapi kalau saya acak-acakan, mungkin karena saya bertemu dengan Kang Uding dan Teh Wida kan. Jadi terpengaruh gitu. Kang Tony kan pendiam. Oh, Kang Tony pendiam ya? Kang Tony itu pendiam, jarang ngomong, tapi gagasan-gagasannya itu anjlok-anjlokan. Dan saya juga menikmati kalau teman-teman baca dari puisi yang pertama sampai puisi yang terakhir itu gak ada benang merah yang nyambung. Bentuk-bentuknya juga sama. Ya mungkin karena kehidupan saya kan lebih berwarna ya. Kalau Ricky kan cuma anarkisme aja dari lahir, dari TK sampai kuliah S2 sekarang di UI mau gulung anarkisme. Tapi kalau Ricky rapi, kalau saya acak-acakan. Ya itu ya akhirnya tergantung selera ya teman-teman. Apakah teman-teman menyukai yang acak-acakan atau yang lebih rapi seperti Ricky. Tapi kalau saya sendiri sampai sekarang pun saya sedang menyiapkan antologi kedua. Sama lain baik merugikan kan ya, tapi lebih acak-acakan dari yang sekarang gitu. Bahkan gak pernah juga acak-acakan. Kemudian kenapa memilih lawang angin? Itu alasannya kan angin itu kan gak jelas ya. Gimana kayak sekarang lah, iklim gak jelas gitu. Nyambung sama krisis iklim gitu. Angin kan tepalu gua enak tiis, suka panas. Dan kebetulan di daerah saya di Garut, Kang Abi ngesepak tinggi. Baiklah, aing mah tidak ada aing bareng ini. Ini disiarkan live di IG ya? Astagfirullah. Untung kalau baru datang nih, kalau baru datang pasti gempur itu. Usaha kan jadi bisa lancar lah setik. Betul, di daerah Garut itu ada namanya Lawang Angin, perbatasan antara daerah Garut Singajaya. Dan setiap saya nyampe ke situ tuh pikiran saya selalu religius gitu kan. Menemukan sesuatu yang lain, menemukan sesuatu yang kosong gitu. Dan saya berusaha berkali-kali menuliskan puisi tentang lawang angin itu. Dan ya yang paling berhasil, agak berhasil yang ini. Ada yang panjang misalnya judulnya sama lawang angin, tapi ternyata yang saya anggap berhasil itu yang paling pendek, hanya terdiri dari beberapa larik. Dan selama proses itu kenapa saya misalnya menganggap puisi panjang dan puisi pendek ini lebih berhasil, karena yang dimuat oleh Tias Setiadi di basa-basi itu yang pendek kan. Dan saya nggak pernah, kenapa saya menentukan sampai sekarang masih nulis puisi dan dikirim ke media massa, dan yang diterbitkan di media massa itu yang saya anggap sebagai puisi. Yang nggak diterbitkan di media massa saya anggap bukan puisi. Kenapa seperti itu? Bukan karena media massa itu lebih keren daripada saya, bukan karena redaktur itu lebih pintar daripada saya, tapi karena saya nggak bisa menyeleksi gitu, nggak bisa menyeleksi sendiri apakah ini sudah selesai jadi puisi atau belum. Dan saya sangat terbantu oleh adanya media massa. Meskipun sekarang kan banyak media massa yang bangkrut ya, banyak sekali. Redaktur sastra, apalagi di Kompas, paling cepat bangkrut karena pandemi. Yang stuck. Tapi kan kalau Rifki sepertinya punya proses yang berbeda dengan saya. Puisi-puisinya
dipublikasikan. Jadi bukunya wajar kalau lebih laku. Karena misterius gitu, so misterius di kita. Kalau saya mah nyapa ya sih kirim ke media massa aya nomor aca. Cuman sialnya gitu pas nerbitkeun buku. Karena mereka udah baca di media massa, teu penasaran deui gitu kan. Mungkin itu dulu kan ya. Nyambung ya. Nah, lawang angin kan, prosesnya gitu. Teu pernah ruguh enggak? Meskipun Kang Dery mengaku acak-acakan tidak sistematis, tapi sejauh obrolan barusan sangat sistematis, terstruktur dan komprehensif gitu. Nggak apa-apa kan, otak manusia juga terbagi ada dua kecerdasan ya, ada yang rasional analitik, ada yang emosional intuitif gitu. Dan kalau tadi Kang Dery mendaku diri sebagai bagian yang seolah-olah emosional intuitif sebagaimana lawang angin gitu, yang nggak jelas, yang tak terlihat tapi ada gitu ya, unseenable tapi exist gitu. Nah ini apakah Rifki menerima tudingan dari Hidayah sebagai penyair yang sistematis, terstruktur dan lebih komprehensif? Dan kemudian pertanyaannya kemarin sudah banyak dibahas oleh Kang Fahmi Farid, tapi saya punya pertanyaan sendiri. Nanti mungkin kalau mau dijawab silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Kenapa Anda milih mitologi Yunani sebagai judul antologi Anda? Akhairon itu kalau tidak salah ingat itu kan dari mitologi Yunani ya, dunia bawah, kekuasaannya Hades dan kawan-kawan. Ada hubungan apa Anda dengan Yunani kuno? Silakan. Langsung ke sana dulu. Pertanyaannya apa? Bebas silakan. Cerita proses kreatif aja dulu. Cerita proses kreatif ya. Atau semacam pledoi lah, pledoi dari. Kenapa menulis puisi gitu? Enggak, pledoi dari tudingan-tudingan Fahmi Farid kemarin pada Anda gitu. Anda punya pledoi enggak untuk tudingan-tudingan? Oh gitu. Jadi sebetulnya saya menulis puisi itu karena saya tidak indah dan tidak ada hal yang indah di dalam diri saya. Jadi kalau kemarin juga ada perdebatan panjang mengenai kenapa, apakah momen puitik atau gagasan, karena saya tidak punya hal yang indah di dalam diri saya, jadi saya menulis gagasan. Terus saya menulis puisi karena saya tidak indah dan tidak ada hal yang indah di dalam diri saya. Repetisi 2 kali saya mengatakan itu barusan. Jadi begitulah puisi saya menulis Aheron dan saya menghormati banyak mitologi yang mungkin bagi beberapa kebudayaan bisa dianggap epos ya, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, contoh yang baik, contoh yang buruk dari banyak mitologi. Saya juga banyak baca mengenai Leviathan dan lain-lain, Nordik dan lain-lain ketika ngebahas ini gitu. Tapi saya memilih Aheron karena itu kayaknya diksi yang pas gitu untuk buku puisi yang mau saya puisi, tulisan yang didiktekan oleh puisi. Jadi bagi saya puisi itu hidup dan dia berada di luar diri saya. Ya jelas karena saya tidak indah, sesuatu yang indah pasti di luar diri saya. Jadi mungkin orang lain bakal bilang tidak bisa menulis itu writer block, tapi bagi saya tidak menulis puisi hari ini karena puisi tidak membisikkan apapun bagi saya hari ini. Jadi ya udah gitu. Jadi itulah Aheron, itulah yang didiktekan puisi kepada saya. Jadi puisi bagi saya hidup dan dia mengenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Dia memilih saya untuk menuliskan itu, walaupun kadangkala sensitivitas saya kurang untuk menuliskan banyak hal. Jadi ada beberapa puisi yang ditulis dalam kurun waktu yang hampir panjang, tapi tidak banyak perubahan, mungkin hanya satu diksi atau hanya satu pemenggalan karena saya merasa bahwa saya belum cukup sensitif untuk menuliskan banyak hal gitu kan yang dibicarakan puisi kepada saya. Jadi ya seperti itu gitu. Tapi diksi Aheron saya bukan jatuh cinta ya, tapi saya merasa terwakili gitu dengan diksi Aheron sebagai makna dari penderitaan. Sebetulnya kalau Fahmi kan kemarin bilang bahwa itu adalah sebuah tempat
Acheron itu adalah sebuah sungai, emang betul. Tapi di sisi lain juga Acheron itu sebuah gerbang. Bahkan dalam pemaknaan yang lebih jauh, Acheron itu bukan hanya sebuah tempat gitu, tapi sebuah makna dari penderitaan. Dan itu cocok bagi saya. Ada juga orang yang berkomentar kenapa memilih Acheron, apakah dekat dengan akhirat ataukah dengan yang lain-lain. Orang lain bisa cocok logi mengenai hal itu, tapi bagi saya terlepas dari mitologi Yunani atau apapun gitu, Acheron bagi saya adalah penderitaan. Jadi saya memilih itu. Segitu sih sebetulnya, Kang. Terima kasih. Kemarin itu kalau teman-teman ikut diskusi di di hajatan sastra, salah satu hal yang disinggung oleh Fahmi Farid Maulana terkait Acheron ini adalah Rifki ini ditengarai adalah atau ada latar belakang nihilisme karena dia banyak sekali mengutip Nietzsche di sana. Namun di waktu yang sama dia juga banyak atau ada bicara tentang Tuhan. Salah satunya puisinya Tuhan tak apa-apa, Tuhan tak pernah belajar, Tuhan tak mengalami apapun, Tuhan tak pernah belajar. Nah itu, apakah ini semacam teonihilisme gitu, atau nihilisme transendental, atau religiusitas Saya nihilis? juga sebetulnya keberatan ya sama klien-klien Fahmi, kayak itu terlalu heroik bagi saya gitu. Saya hanya menuliskan sesuatu yang puisi bisikan kepada saya cuma tahu itu. Bagi saya puisi hidup, dia eksis sebagai nothing atau sebagai big other atau sebagai apapun gitu kan. Istilah banyak filsuf menyebutkan hal-hal di luar diri kita dengan sangat agung. Ada nothing, ada big other, ada apapun lah gitu. Semua orang boleh bilang apapun mengenai sesuatu yang tak tampak itu gitu, yang berusaha saya catat ulang. Jadi saya juga keberatan sama klien Fahmi, kayak Fahmi terlalu heroik gitu. Bagi saya bilang bahwa si Rifki itu post nihilis dan lain-lain itu terlalu berat bagi saya. Saya nggak tahu hal-hal kayak gitu. Tapi saya emang berusaha, beberapa pembaca naskah saya selalu bilang kayak gini. Kerasa nggak sih begahnya? Kamu tuh kayak makan bubur dan di jam 7 pagi, tapi jam 10 malam kamu sudah lapar gitu. Kamu seperti tidak memakan apapun. Jika gitu kita rasanya ketika maca naskah saya, ya jika gitu kembung, tapi orangnya tuh warung-warung. Nah, karena berarti itu kalau ukur saya berarti saya berhasil membicarakan hati. Karena saya tidak berusaha membicarakan apa sebetulnya gitu. Dan yang ada yang bilang nihilisme, kesedihan dan lain-lain, ya tema-tema besar kayak gitu juga udah pernah dituliskan oleh penyair-penyair yang lain. Tidak ada yang istimewa dengan Acheron. Saya tidak berusaha menuliskan sesuatu hal yang baru. Jadi klien-klien Fahmi juga menurut saya terlalu heroik. Entah ya, saya juga berharap Fahmi ada di sini gitu. Bisa jadi mungkin Fahmi membela apa yang dia maknai mengenai Acheron, tapi bagi saya nggak menuliskan apapun. Kesedihan sudah dituliskan oleh banyak penyair gitu kan. Kemurungan sudah dituliskan oleh banyak penyair gitu kan. Keberadaan dan hal-hal yang lain-lain ada yang jauh lebih murtad daripada saya misalkan. Jadi saya biasa-biasa aja bagi saya. Mohon. Oke, sebelum nanti dilempar ke teman-teman penonton, barangkali ada yang mau bertanya. 2 pertanyaan terakhir dari saya untuk kedua penyair kita yang muda, segar, revolusioner dan progresif dan religius ya. Tampak dari mana? dari bajunya dong. Oh, dari Dia baju, putih. dari bajunya. Masih perjaka lah. Saya mau mengulang ini aja. Kemarin itu Kang Dery di diskusi di hajatan sastra ada pertanyaan dari Kang Tony. Sayang kemarin nggak ada penyairnya yang bukunya yang kami bahas, cuma ada Rifki. Di antara gagasan dan pengalaman politik dalam proses kreatif menciptakan suatu karya, dalam konteks ini tentu saja puisi, mana yang lebih kemarin Kang Tony bahasanya lebih penting. Kalau saya mungkin mengganti, mana yang lebih mempengaruhi, khususnya dalam lawang angin di sini, atau secara umum proses kreatif Kang Dery, gagasan atau pengalaman puitis, mana yang lebih mempengaruhi? Yang tadi itu kan selalu orangnya ini ya kayak kata-kata disilang lah, Enigmatik. penuh jebakan. ada dikotomi antara pengalaman dan
apa sih kan? Gagasan. Gagasan ya. Nah, selama saya nulis puisi, saya juga sering nanya-nanya selain ke Kang Tony, ke Rifki, juga ke teman-teman yang suka nulis puisi yang lainnya ya. Dan saya menangkap ada apa ya? Ada kesamaan lah. Ada kesamaan cara berproses kreatif. Ada yang misalnya awal mula beranjak dari kedirian, keakuan atau pengalaman. Kemudian semakin jauh dia menulis ke sesuatu yang jauh dari dirinya. Artinya itu kan gagasan ya, ke pemikiran gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang tergerak justru dari yang jauh dulu, dan mereka mengharapkan pada akhirnya akan menemukan puncak proses kreatif itu di keakuan, di pengalaman, di dunia pengalaman. Artinya antara pengalaman dan gagasan itu saling bertemu. Dan saya pun tahu misalnya Rifki bacaan-bacaannya sangat filosofis selain sosiologis, karena dia mahasiswa sosial dan serius di Unpad jeung di UI kan. Terupi kan tepati seriusnya, laku pendidikan keganggu. Tapi lamun kuliah di UPI, di UI, di Unpad kan murni kan, sosial murni gitu. Iya, meskipun beliau beranjak dari gagasan, tapi kan apa yang membedakan puisi-puisi Rifki tentang anarkisme dengan buku-buku anarkisme ya itu Rifki banyak memasukkan pengalaman-pengalamannya. Jadi meskipun Rifki beranjak dari gagasan, di sini banyak sekali istilah-istilah teknis ya Kang ya. Jadi kalau saya baca buku Rifki itu, percayalah kalau Rifki rajin baca gitu tiap hari, baca buku serius. Jadi ngobrol ke Rifki. Anda kok jadi pembahas ya ini? Kadang-kadang dia kan saya bisa diatur. Kalau Kang Derik? Kalau saya mending Rifki lah jadi baca. Soalnya saya kayak bingung pas baca puisi, nah saya bisa nulis tuh gitu. Berarti mungkin lebih ke pengalaman politik ya? Atau gimana? Kalau sampai, loh kok aku bisa bikin kayak gini, berarti ada dalam ambang batas antara sadar dan gak sadar semacam gitu ya? Ya saya kenapa memilih Lawang Angin karena iya ada di antara itu, ada di antara gagasan dan di antara pengalaman gitu. Mending paling dia tuh. Termasuk saya tuliskan di pengantar, bukan di pengantar, di penutup buku bahwa saya menulis itu antara di dalam dan di luar, antara pengalaman dan gagasan. Jadi campur aduk lah. Saya juga nggak tahu mana yang lebih kental, yaitu terserah teman-teman yang lain yang membaca, kalau ada yang mau membaca. Jadi kalau saya sendiri nggak sepakat kalau gagasan dan pengalaman itu bertentangan. Memang bertentangan, tapi seperti Kang Tony dan Teh Wida, jenis kelaminnya kan beda gitu. Cara nggak sih istilah feminisme nanti kan ame ketinggalan orang pinter gender lah, istilah feminisme kan gender lah, gendernya beda gitu antara Tony dan Teh Wida. Tapi melahirkan Iqbal, melahirkan Kani yang lucu-lucu, yang pinter-pinter, dan jadi harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Gak ada yang teriak ganti presiden ya. Terima kasih. Rifki, apa yang lebih mempengaruhimu dalam berkarya? Apakah gagasan atau pengalaman politik? Meskipun kau tadi sudah bilang karena nggak ada sesuatu yang indah dalam dirimu makanya kau lari ke gagasan. Tapi adakah penjelasan lain gitu? Saya menulis puisi jadinya, bukan gara-gara gagasan. Tapi sebetulnya kenapa saya memilih gagasan? Karena saya menantang diri saya. Bagi saya semua hal indah, saya ingin yakin itu. Tapi sensitivitas saya kurang untuk menangkap banyak hal indah di dunia ini. Bagi saya mudah sih menulis apa, hujan jatuh dan lain-lain. Saya pernah mencoba itu. Enggak, bagi saya itu mudah. Kalau saya mau tekun di bidang itu, bagi saya itu mudah. Melihat hujan yang jatuh, melihat
awan yang berarak dan lain-lain gitu, pengamatan seperti itu. Tapi saya bisa mengamati sesuatu, saya ditantang untuk sensitivitas saya ditantang untuk mengamati sesuatu yang tak bisa diamati. Mungkin terdengar agak sombong ya, tapi kenapa saya memilih gagasan? Karena bagi saya semua hal indah. Mungkin itu pun yang membuatmu jadi menulis tentang ketiadaan gitu ya, menulis mengamati sesuatu yang mustahil diamati, yaitu ketiadaan itu sendiri, gitu nggak? Bisa jadi seperti itu, tapi saya udah janji sih ke beberapa orang, bahkan saya udah bilang kayaknya saya gak bakal menulis sesuatu yang baru, saya hanya akan menyempurnakan apa yang pernah saya tulis dengan sangat buruk sebelumnya, seperti itu gitu kan. Jadi saya menulis sesuatu yang saya akan berusaha menyempurnakan apa yang saya tulis. PR-nya ke sana. Terus kalau gagasan atau momen puitik, karena bagi saya semua hal indah, gitu kan. Cuma sensitivitas saya yang kurang untuk menangkap hal-hal indah itu. Akhirnya saya memilih gagasan dan kalau ada perlakuan yang berbeda ketika saya menulis Hantu Adalah Kenangan dan saya menulis Aheron. Saya punya bacaan-bacaan wajib gitu. Ketika saya membaca, ketika saya menyusun Aheron. Mungkin teman-teman pernah direpotkan ketika saya menanyakan mengenai referensi, ketika apa sih yang menurut kalian penting saya baca ketika saya ingin membicarakan asing. Ada saya menyuntuki Cioran, saya menyuntuki Juan Elia, saya menyuntuki George Palante karena saya yakin teori-teori itu tools gitu bagi saya. Semua hal, saya ingin yakin semua hal indah, tapi beberapa hal indah tidak bisa saya tangkap karena kesalahan saya sendiri. Akhirnya saya menggunakan banyak teori sebagai pisau analisis untuk saya dapat menangkap hal. Saya memperlakukan teori ya sebagaimana teori gitu. Jadi kalau bisa disebut saya studi literatur, ya saya studi literatur karena ada beberapa bacaan wajib yang saya baca. The Unique and the Property, Di Puncak Keputusasaan, terus nihilisme sebagai egoisme, pesimisme, Juan Elia, penyair Urdu dan lain-lain. Jadi ya seperti itulah kenapa saya memilih gagasan ya. Sebetulnya mah sesimpel itu gitu Bu. Karena saya menganggap semua hal indah, tapi saya tidak cukup sensitif untuk menangkap banyak hal itu. Terima kasih. Luar biasa, berulang-ulang Rifki menyebut semua hal indah. Berarti penyair kita yang satu ini benar-benar rahmatan lil alamin ternyata. Pertanyaan terakhir sebelum saya lempar ke penonton. Anda berdua merasa puas dengan buku puisi ini? Dari mumpung mic-nya di sana. Tidak sih, tidak puas ya karena tapi saya cukup lega karena pada akhirnya puisi mengenalkan dirinya dengan cara yang sangat vulgar kepada diri saya, walaupun bahasanya amat negatif gitu. Rifki, kamu tidak indah dan tidak ada sesuatu yang indah dalam dirimu. Itu yang dibicarakan puisi saya, tapi setidaknya saya tahu bahwa puisi amat jujur dan mau berbicara amat banyak seperti itu, jadi ya better. Jadi saya bakal nulis lagi sesuatu yang lain. Puas? Nggak tahu. Kang Dery, puas dengan Lawang Angin yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka? Tepuk tangan dulu buat Langgam Pustaka. Ya kalau untuk secara saya pribadi sangat puas. Aing pesimis aja soalnya. Sangat puas. Kenapa puas? Ya karena saya menekuninya dengan cara yang saya mampu, yang sama lah kayak membuat kalau karya sastra itu kan, karya tulis itu semacam anak rohani ya, anak rohani mungkin bisa dibandingkan juga dengan anak biologis. Anak biologis kan kalau ditanya bikinnya puas gak, pasti puas lah. Dan saya juga memperlakukan anak rohani itu ya semacam anak biologis itu. Perlu ditambah dari sini. Jadi kalau ditanya apakah saya menyesal, misalnya pertanyaannya kalau dibalik, apakah saya menyesal menulis puisi itu? Ya saya nggak menyesal gitu. Oke. Dari teman-teman penonton
ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mangga, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Tes. Cuma suaranya pakai mic oke, Andra itu ada yang ini. Ada satu hal ya yang bagi kami sangat menggembirakan ketika Rifki bikin buku puisi lagi, terus dari memberikan buku lagi setelah sebelumnya buku-buku prosa dan buku-buku terjemahan. Di luar permasalahan gagasan dengan pengalaman politik atau momen politik bagi seorang penyair, saya melihat antara Dery dengan Rifki juga dengan Ijo ya, Zulkifli Songyangan yang bukunya juga kemarin dibahas, mereka mempunyai pengalaman yang sangat berbeda ya, terus kecenderungan juga yang sangat berbeda, sehingga buku mereka mempunyai nada yang berbeda dan sedikit mungkin lepas dari perangkap lirisme di Jawa Barat yang sangat kuat. Ijo dengan kelembutannya tentang kehidupan dan kematian, Rifki tentang pengembaraannya dalam ketiadaan, juga Dery tentang alam dirinya dan sesuatu yang misteri dalam dirinya gitu ya, yang saya pikir nada dasar dari ketiga buku itu mungkin sama ya, kesedihan. Seperti kata Rifki, kesedihan itu sudah ditulis berulang kali oleh penyair. Saya ingat obrolan saya dengan Iswadi Pratama dulu itu, bahwa kesedihan itulah awal mula dari terciptanya nyanyian dulu cenderung bicara tentang kesedihan. Jadi kesedihan itulah pemantik imajinasi, mungkin pemantik puisi, pemantik proses kreatif gitu ya. Kalau menurut Fahmi kemarin yang saya ingat, dendam, kita harus punya dendam agar kita bisa meluapkan sesuatu gitu kan. Dari puisi-puisi, buku-buku puisi yang kemarin dibahas di perpustakaan, 2 buku puisi Sunda dan 4 buku puisi bahasa Indonesia, saya pikir nada dasarnya sama, tapi mereka akhirnya mempunyai nada-nada sendiri ya, ada kecenderungan sendiri yang saya pikir sangat menggembirakan. Dan satu hal yang saya pribadi kami masa-masa pandemi yang kita alami itu membuat kita berpikir ulang tentang puisi, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri mulai berpikir bahwa saya tidak memahami tentang puisi, saya tidak mengenal puisi selepas pandemi ya. Nah, kehadiran buku-buku 6 buku ini, juga buku-buku lain yang mungkin suatu waktu akan kita bahas, itu membuat kita bergerak lagi dari ketidaktahuan menuju pengetahuan tentang puisi ya. Saya belajar banyak dari buku puisi dari buku puisi Rifki, juga dari buku puisi Ijo ya. Ada satu pertanyaan mungkin buat dari Bang Rifki. Puisi pada saat ini sangat-sangat berada di wilayah
barangkali intelektual ya, dari wilayah intuitif sekarang bergerak ke wilayah intelektual, dan kebetulan latar belakang dari juga Rifki jelas ya, Rifki di keilmuan apa, dari ilmuwan apa, jelas akademis ya, akademis. Dan saya pikir di dalam kedua buku puisi itu jelas gagasannya sangat kuat, sekalipun kalau kita raba pertama-tama itu seperti kata penyairnya tadi, yang satu lebih di pengalaman politik, dari yang satu di wilayah gagasan gitu ya, di wilayah gagasan. Nah, hal yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana Asal banyaknya ya rek nanya. masalahnya itu kita diuk tuh lamun diuk pasti hilang ngobrol teh. Tapi saya pikir nggak terlalu akademis. Satu dulu teh beda. Oh, teh beda. Tanggal eta mah tah, di payun aya tah. Saya Nu Rifki. Nu Rifki aya. ya saya berpikir kesana kemari menikmati hidup. Bahkan terakhir saya bukan bakal nggak menikmati pengalaman pribadi lagi. Kalau di Lawang Angin mungkin banyak renungan-renungan religius, renungan-renungan yang filosofis, yang sangat dalam. Tapi saya sekarang justru nulis puisi itu, saya buka dulu akun-akun fake gitu ya, atau saya buka akun selebgram gitu ya, yang seksi-seksi itu kan. Saya lihat percakapannya dan saya berusaha untuk membaca itu. Jadi saya sangat sosiologis lah, cocok jadi menteri sosial gitu. Jadi saya sekarang lebih menikmati melihat hal-hal yang ada di luar diri saya. Tapi bukan berarti saya selesai dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Cuma saya keberanian. Misalnya kalau Dadang Ari Murtono kemarin kan punya dimuat di Baca Petra kalau salah. Dan dia sangat jujur nulis puisi. Nah kalau saya nggak yang saya baca kan pembacaan kita boleh beda kan, nggak boleh otoriter seperti bahasa Sunda. Seperti militer lah. Nggak boleh otoriter. Jadi pembacaan itu bisa dilakukan bermacam-macam. Nah kalau saya melihat Dadang Ari Murtono atau Kang Tony atau Kang Teh Wida gitu, dia menulis dengan jujur. Dan saya nggak seberani itu untuk menuliskan apa yang saya rasakan. Ya saya ingin misterius lah mereka. Nah maksudnya saya melihat bahwa ada kehidupan lain, ada diri-diri yang lain yang untuk sekarang ini rasanya lebih penting untuk saya tuliskan dalam puisi daripada kehidupan saya yang gini-gini aja. Jadi sejauh mana pengalaman benturan-benturan kehidupan mempengaruhi karya-karya Anda? Apakah sedemikian kuat? Dari tadi kan dari fase hidup Kang Berry itu demikian semacam paradoksal gitu ya. Jadi Kang Berry ini ada dalam kondisi hibriditas yang luar biasa. Ya mungkin itu juga dipengaruhi oleh pengalaman saya hari ini kan. Pengalaman saya hari ini ya dikelilingi oleh informasi yang bertumpuk gitu, dikelilingi oleh circle-circle yang beraneka ragam, dan saya berusaha untuk menangkap spirit itu, kemudian saya menuliskannya gitu. Jadi kumaha? Ya itu tadi pertanyaan Kang Tony, seberapa berpengaruh benturan-benturan dalam hidupmu terhadap karya-karyamu gitu? Berpengaruh sih, tapi karena bentar ya mau mikir apa? Mami biasa.
Kan pengalaman ya, pengalaman penting sih, tapi karena itu properti saya, jadi saya nggak mau jawab Kang Tony. Saya nggak mau jawab ngomong panjang kayak diri mengenai bagaimana saya hidup. Apakah itu penting bagi saya? Ya itu penting, tapi saya nggak mau bicara banyak. Itu properti saya kan, tentu. Pertanyaannya bukan itu. Enggak. Pengalaman itu properti saya. Properti itu bukan cuma mobil, kayak kamu punya lagi ya. Pengalaman itu properti saya. Pertanyaannya bukan pertanyaannya atau bukan bagaimana hidupmu, tapi sejauh apa pengaruh pengalaman itu pada karyamu gitu loh. Iya, pengaruhnya penting, udah. Akhirnya terjadi pembicaraan gitu kalau ngomong baik karang gue. Enggak. Kita mau banyak bicara mengenai properti saya, ya itu properti aku dong. Terima kasih. Oke, tapi sudah terjawab ya, berpengaruh dan Berpengaruh, tapi aku nggak mau bicara banyak kayak diri. oh nggak apa-apa, Anda nggak diminta banyak bicara, Anda dimintanya menjawab pertanyaan kok. Udah terjawab kan? Iya. Berpengaruh dan sangat penting. Kalau Kang Dery tadi bercerita panjang tentang apa ya, posisi, kalau saya sih menariknya posisi dia dalam memandang sesuatu gitu ya. Dia yang masa kecilnya dalam pengakuannya konservatif, kemudian ya kan itu pengakuan Anda tadi ya, bukan bahasa saya gitu. Konservatif, kemudian ke bahasa Sunda juga yang otoritatif, kemudian ke kultur studies yang sangat liberal gitu ya, sangat terbuka. Itu kan menjadi satu membentuk diri sehingga punya cara pandang, sudut pandang, resolusi pandang yang tentu berbeda dengan yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, bisa kita lanjutkan di circle-circle kecil.